Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Ibu Rahmi Rahmayanti. Di sini Ibu akan menerangkan materi tentang binatang halal dan juga haram. Sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi membuat kita lebih semangat dan juga dimudahkan untuk menyerap materi pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, coba kalian lihat gambar ini. Di gambar ini ada 4 binatang yang berbeda. Yang pertama ada sapi, unta, babi, dan juga kucing. Nah, coba kalian lihat dan perhatikan, manakah di antara binatang-binatang tersebut yang termasuk dalam binatang yang halal dan juga binatang yang haram. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan binatang halal. Nah, jadi binatang halal itu adalah binatang yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim berdasarkan syariat ajaran Islam dan juga membawa pengaruh baik terhadap tubuh manusia. Itu yang disebut dengan binatang halal. Nah, jenis-jenis binatang halal itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah binatang ternak yang dia hidup di darat. Misalnya seperti gambar tadi, ada unta dan juga sapi. Keduanya adalah binatang yang diternakkan oleh manusia untuk diambil manfaatnya seperti daging, susu. Tuh. Nah, selain itu juga ada binatang-binatang lain yang dia itu diternakkan dan juga hidup di darat seperti kambing. Itu juga adalah binatang yang halal untuk dimakan. Yang kedua adalah binatang yang hidup di air. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 96 yang bunyinya, dihalalkan bagimu hewan dari laut dan juga makanan yang berasal dari laut. Jadi, hewan yang ada di laut yang tidak hidup di 2 alam itu halal untuk dimakan, walaupun rupanya itu menyerupai makanan yang haram di darat. Misalnya, binatang yang bertaring di laut itu tetap halal dimakan seperti paus, hiu itu halal dimakan. Cumi-cumi, gurita itu juga halal untuk dimakan. Jadi semua apapun yang berasal dari laut dan itu tidak hidup di 2 alam, maka dia halal untuk dimakan. Yang ketiga adalah binatang unggas. Binatang unggas ini misalnya ayam, bebek, burung puyuh, atau burung merpati itu juga halal untuk dimakan. Yang terakhir itu adalah bangkai ikan dan juga belalang. Itu halal untuk dimakan. Karena tadi
semua yang ada di air, yang hidup di air itu halal untuk dimakan. Jadi walaupun dia mati di air dan kita tidak sempat untuk menyembelihnya, maka dia tetap halal untuk dimakan. Jadi ikan itu tetap halal dimakan walaupun dia dalam keadaan mati, seperti itu. Dan tidak perlu disembelih. Yang perlu disembelih itu adalah hewan ternak saja, seperti unggas dan juga binatang ternak lain seperti sapi, unta, kambing, dan lainnya. Dan juga belalang. Belalang juga halal untuk dimakan, baik bangkainya, misalnya dia mati terus kita makan, itu juga boleh gitu. Nah, itulah beberapa jenis binatang yang halal untuk kita makan. Yang ketiga, hikmah mengonsumsi binatang yang halal. Nah, jadi ketika kita mengonsumsi binatang yang halal, itu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, karena kita mengikuti aturan Allah. Ketika Allah mengatakan kita harus makan makanan yang halal, maka kita melaksanakannya. Jadi kita menambah ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur, karena Allah telah menjadikan binatang-binatang itu halal untuk kita makan, seperti itu. Yang ketiga adalah dapat menyehatkan tubuh. Karena apa? Karena manusia itu butuh protein yang ada di hewan, dan protein itu adalah unsur yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita agar kita tidak gampang sakit. Yang keempat, hikmahnya adalah ujian bagi umat manusia. Kenapa? Karena Allah itu sudah memilihkan makanan-makanan apa saja yang kita boleh makan, dan ada juga makanan-makanan atau binatang-binatang yang tidak boleh kita makan. Jadi binatang yang halal itu adalah bentuk ujian bagi kita supaya kita bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Setelah tadi kalian sudah menyimak tentang materi binatang yang halal, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa saja binatang yang haram. Jadi, binatang haram itu adalah binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan juga dia mempunyai pengaruh buruk terhadap tubuh manusia. Maka dari itu kita diharamkan untuk mengonsumsinya. Adapun jenis-jenis dari binatang yang haram adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quran, yakni di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 terdapat 10 larangan binatang yang haram untuk dimakan. Yang pertama itu adalah bangkai binatang darat kecuali belalang. Jadi seluruh bangkai binatang ternak yang ada di darat kecuali belalang itu haram hukumnya untuk dimakan. Karena binatang ternak seperti unggas dan juga sapi dan lain-lainnya itu harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah sehingga ia halal untuk dimakan. Ketika itu binatang itu mati tergeletak tanpa sempat disembelih dengan menyebut nama Allah, maka binatang tersebut haram untuk dimakan. Yang kedua adalah darah. Jadi darah dari hewan itu haram untuk dimakan, kecuali hati dan juga limpa itu boleh untuk dimakan. Yang ketiga yang haram itu adalah daging babi, dan seluruh bagian dari tubuh babi itu diharamkan untuk dimakan, seperti kulit, gigi, hati, dan lain-lain itu tidak boleh dimakan. Yang keempat itu adalah binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
itu juga haram untuk dimakan, walaupun hukum asalnya itu adalah halal. Ketika dia tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka ia haram untuk dimakan. Yang kelima adalah binatang yang mati tercekik. Nah, ketika binatang itu tercekik, matinya tidak disembelih berdasarkan ketentuannya, yaitu harus menyebut nama Allah, maka binatang tersebut juga haram untuk dimakan. Yang keenam adalah binatang yang mati karena dipukul atau ditembak. Nah, biasanya kan kita melihat gitu orang-orang non-muslim itu cara penyembelihan hewannya itu dengan cara dipukul atau ditembak. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Jadi ada aturan-aturan penyembelihannya, seperti yang pertama, kalau bisa menghadap kiblat, yang kedua harus menyebut nama Allah, dan yang ketiga pisau untuk memotong lehernya itu harus tajam. Jadi tidak boleh kita itu menyembelih hewan dengan cara dipukul ataupun ditembak. Jadi hewan-hewan yang disembelih seperti itu haram hukumnya untuk dimakan. Yang ketujuh adalah binatang yang hidup di dua alam, itu haram juga dimakan. Misalnya katak, itu dia hidup di darat dan juga di air, maka dia tidak boleh dimakan. Buaya juga, dia itu walaupun hidup di air tapi dia juga hidupnya di darat gitu kan, jadi dia haram untuk dimakan. Yang kedelapan adalah binatang yang mati karena terjatuh atau karena terlindas mobil atau terlindas kendaraan. Misalnya ketika ada ayam yang nyebrang terus terlindas motor atau mobil, kita tidak sempat menyembelihnya dan juga tidak sempat menyembelihnya karena berdasarkan aturan Allah, yakni dengan menyebut nama Allah, maka binatang tersebut juga haram untuk dimakan. Yang kesembilan adalah binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Misalnya ada binatang yang saling berkelahi, mereka saling tanduk menanduk dan salah satunya mati, maka kita tidak boleh untuk memakan binatang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Misalnya ketika kita memelihara kambing kita itu dimakan oleh harimau. Terus ada sisa-sisa dari kambing tersebut yang tidak habis dimakan oleh harimau. Nah, daging sisa tersebut itu juga tidak boleh kita makan dan hukumnya adalah haram. Nah, itu tadi adalah 10 dalil keharaman binatang yang ada di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Ma'idah ayat 3. Selain itu, ada juga binatang yang diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk kita membunuhnya. Misalnya seperti ular, kalajengking, tikus, anjing, kadal, burung gagak, burung elang. Nah, itu adalah binatang-binatang yang kita disuruh untuk membunuhnya, maka dia itu juga diharamkan untuk dimakan. Yang kedua itu adalah binatang yang diharamkan untuk dibunuh, itu juga tidak boleh untuk dimakan. Misalnya semut, lebah, burung hut-hut, itu tidak boleh dibunuh, maka dari itu mereka juga haram hukumnya untuk dimakan. Yang ketiga adalah binatang yang bertaring dan buas, misalnya harimau, gajah, anjing, kucing, dan lain-lain. Itu termasuk binatang yang memiliki taring yang tajam dan juga buas, maka binatang-binatang seperti itu juga haram untuk dimakan. Yang keempat adalah binatang yang dia itu berkuku tajam, seperti burung elang, raja wali, burung hantu, dan juga kelelawar, itu diharamkan untuk dimakan karena mereka mempunyai kuku tajam untuk membunuh mangsanya atau memburu mangsa. Maka dari itu
binatang tersebut diharamkan untuk dimakan. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah binatang yang menjijikan. Misalnya seperti cacing, ulat, kaki seribu, dan lain-lain itu juga diharamkan untuk dimakan karena alasan jijik. Setelah kalian menyimak materi tentang binatang haram, maka di sini Ibu akan memberikan materi tentang akibat ketika kita mengonsumsi makanan yang haram. Yang pertama adalah kita menjauh dari Allah. Ketika kita mengonsumsi sesuatu yang dilarang Allah, otomatis kita melalaikan diri terhadap perintah Allah. Maka dari itu kita menjauh dari Allah. Itu adalah akibat dari mengonsumsi makanan yang haram. Yang kedua adalah tertolaknya doa kita. Karena ketika ada sesuatu yang haram di tubuh kita, entah itu dari makanan, pakaian, maka ketika kita berdoa itu doanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah dapat mendorong kita untuk melakukan hal yang negatif. Kenapa? Karena ketika kita melanggar aturan Allah itu kita sudah melakukan hal yang negatif. Maka dari itu kita akan terus-menerus untuk melakukan hal yang negatif. Jadi kita sangat-sangat tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk memakan makanan dari binatang-binatang yang diharamkan. Dan yang keempat adalah akibat dari mengonsumsi makanan yang haram itu terjangkit penyakit. Karena menurut penelitian di dalam daging babi itu terdapat banyak sekali cacing pita. Dan cacing pita itu ketika kita konsumsi itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu sudah memberikan kita petunjuk untuk memakan makanan-makanan yang halal. Karena makanan-makanan yang halal itu pastilah makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita. Setelah kalian sudah menyimak seluruh materi dari Ibu di sini ingin memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang binatang halal dan juga binatang haram. Binatang halal itu adalah binatang yang dia itu boleh dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan ajaran Islam dan juga dia memberikan manfaat bagi manusia. Adapun jenis-jenis dari binatang yang halal itu ada 4. Yang pertama adalah binatang ternak yang hidup di darat. Yang kedua adalah segala binatang yang dia itu hidup di laut. Yang ketiga adalah binatang unggas. Dan yang keempat adalah bangkai ikan dan belalang. Adapun hikmah dari mengonsumsi binatang yang halal itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua itu meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga dapat menyehatkan tubuh. Dan yang keempat itu adalah sebagai ujian bagi umat manusia. Adapun binatang yang haram adalah binatang yang tidak diperbolehkan dikonsumsi bagi umat muslim sesuai dengan ajaran Islam karena dia memiliki pengaruh buruk terhadap tubuh manusia. Maka dari itu dia diharamkan. Adapun jenis-jenis binatang yang haram itu
sesuai dengan Al-Quran yang tertulis di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 itu ada 10 macam. Yang pertama adalah bangkai binatang, darat kecuali belalang. Yang kedua darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga adalah daging babi dan semua bagian dari hewan babi itu. Yang keempat adalah binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang kelima adalah binatang yang mati karena tercekik. Yang keenam adalah binatang yang mati karena dipukul atau ditembak. Yang ketujuh adalah binatang yang hidup di dua alam. Yang kedelapan adalah binatang yang mati terjatuh atau tertabrak mobil atau motor. Yang kesembilan adalah binatang yang mati ditanduk oleh binatang lain. Dan yang ke-10 adalah binatang yang mati karena dimakan hewan buas. Selain dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis juga memberikan perintah kita apa saja jenis-jenis binatang yang diharamkan. Yang pertama itu adalah binatang yang kita itu disuruh untuk membunuhnya, seperti ular, kalajengking, tikus, dan lain-lain. Yang kedua adalah binatang yang diharamkan bagi kita untuk membunuhnya, seperti semut, lebah, dan burung hut-hut. Yang ketiga itu adalah binatang yang bertaring dan juga buas, seperti harimau, kucing, singa, serigala, anjing, dan lain-lain. Yang keempat adalah binatang yang memiliki kuku panjang seperti burung elang, burung gagak, dan juga kelelawar, karena ia menggunakan cakar yang tajam itu untuk memangsa. Maka dari itu dia diharamkan untuk dimakan. Dan yang kelima itu adalah hewan-hewan yang menjijikan, seperti cacing, ulat, kaki seribu, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita kali ini, dan dari sini juga berakhir materi kita hari ini. Maka sebelum kita mengakhiri materi, maka lebih baiknya kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Ibu akhiri materi kita kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.